jika ada saudara kita yang rumahnya dirampok, dijarah, dirampas, dibunuh, apakah kita akan diam saja? Di mana hati nurani kita yang mengaku calon penghuni surga ini? Padahal dengan mata kepala kita sendiri, saudara kita sendiri seakidah, seiman, beliau di rumahnya sendiri didatangi, dirampok, ditindas, dibunuh, dianiaya, bahkan dibunuh. Di mana hati nurani kita ketika kita cuma diam, asik menikmati hidup kita, asik dengan pekerjaan kita sehari-hari? Pantaskah kita? Tanyakan kepada diri kita, pantaskah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih bersama saya, Anto Sudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Semoga kita diberikan kesehatan, kita bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Apapun aktivitas Anda, apapun pekerjaan Anda di hari Kamis ini, semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika di hadapan mata kepala kita, saudara kita yang sedang mendapatkan ujian musibah, terjadi perampokan, terjadi penganiayaan, terjadi bahkan pembunuhan di hadapan kita, kemudian kita tetap santai, tetap asik lewat di depan rumah untuk menjalankan aktivitas kita, untuk menjalankan pekerjaan kita. Apakah kita pantas disebut umat Rasulullah? Pantaskah kita menganggap diri kita sebagai calon penghuni surga? Pantaskah kita ketika membiarkan tetangga, saudara kita mengalami musibah, bahkan dengan tega kita malah mendekati sang perampok, bahkan menjalin kerjasama dengan sang perampok itu? Pantaskah kita menganggap diri kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah diri kita ketika kita melihat anak-anak, bayi-bayi tak berdosa yang merupakan tetangga kita dibantai di hadapan mata kepala kita? Pantaskah kita merasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah sesama muslim adalah sudah dikatakan oleh Allah adalah saudara yang apabila
salah satu bagian saudara kita disakiti, tentunya kita akan merasakan kepedihan. Ketika saudara kita ada yang menindas, tentunya seharusnya ketika kita mengaku Muslim, tentunya kita akan ikut merasakan kesakitan. Maka ketika kejadian perampokan, penindasan terjadi di depan mata kepala kita terhadap tetangga kita membiarkannya santai, masih berpesta-pesta, melakukan aktivitas keseharian seperti tidak terjadi apa-apa di hadapan mata kepala kita. Pantaskah kita mengaku bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu hati kita harus dipertanyakan, apa benar kita merupakan umat Muslim? Apa benar kita merupakan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa benar syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Tentunya sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kayaknya sangat tidak pantas untuk diri kita yang telah membiarkan saudara kita lemah, dilaparkan, dihancurkan tanah dan rumahnya, diusir, dibantai, bahkan dipermainkan seperti binatang. Kita sebagai tetangga, bahkan sebagai saudara, hanya melihatnya sebagai itu bukan urusan kita. Apa pantas kita mengaku akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pertanyakanlah kepada diri kita sendiri, kepada hati kita sendiri, pantaskah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ketika ada tetangga kita yang lain yang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, berusaha menolong tetangga kita, tetapi kita malah menganggapnya sebagai penjahat. Bahkan ketika sang pemilik rumah yang tidak berdaya, yang telah dilucuti senjata-senjatanya, hanya dengan segelintir perlawanan, mereka dengan sisa-sisa tenaganya berusaha mempertahankan tanah dan rumahnya, malah engkau tuduh sebagai teroris. Apakah ketika Anda menyatakan bahwa Islam adalah agama Anda, bahwa Muhammad adalah Nabi Allah Anda, Rasul Anda, apa pantas ketika itu terjadi kepada saudara-saudara kita semua, kita hanya menganggap itu semua bukan urusan kita? Allahu Akbar. Sejatinya engkau hanya takut miskin. Sejatinya engkau hanya takut mati karena melihat sang perampok begitu perkasa, begitu kuasa, Zionis Israel dan sekutunya Amerika mengancam engkau, lalu engkau menjadi takut sehingga menjual iman engkau, menjual agama engkau hanya karena takut miskin dan takut mati. Allahu Akbar. Ketahuilah, ketakutanmu yang takut kepada selain Allah, tentunya kematian akan tetap datang menghampiri engkau. Engkau berjuang di jalan Allah untuk peduli kepada warga Gaza, Palestina, yang di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat yang dulu
merupakan tanah suci, engkau biarkan tanpa peduli apakah pantas kita mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah. Ketahuilah, kekuatan Zionis dan sekutunya yang begitu merajalela, begitu kejam, begitu bengis, tentunya tidak datang dengan sendirinya. Ketahuilah bahwa Zionis Israel dan Amerika, sekutunya, sesungguhnya mereka tidak diturunkan Allah kecuali sebagai ujian untuk kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam di seluruh dunia. Tentunya Palestina di dalam bumi tanah Syam, tentunya ini merupakan gambaran ujian bagi kita. Apakah kita takut sehingga menjual agama kita? Apakah kita tidak yakin bahwa Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka pertanyakanlah diri kita ketika ada tetangga kita yang lain menyerang untuk membalas, melakukan tindakan terhadap sang perampok, malah kita membahas ini sebenarnya sesat. Padahal ketika pembantaian bayi-bayi dan anak-anak di hadapan engkau tidak membahas apapun tentang perampok itu, tidak mencela apapun tentang perampok itu, tidak sama sekali. Engkau diam dan pura-pura sibuk, tetap melakukan aktivitas yang menurut engkau adalah mendapatkan ridha Allah. Engkau tetap sibuk dalam keseharian engkau yang menurut engkau adalah baik di mata engkau. Bagaimana hati nurani kita? Pantaskah kita mengharapkan ridho dari Allah, ampunan dari Allah, tetapi kita membiarkan saudara kita dibantai, dirampok, dibunuh, disiksa di hadapan kita semua? Wahai saudaraku umat Islam sedunia, bukalah mata hati kita. Ingatlah, kematian dengan atau tidak peduli kita dengan warga Gaza, tentunya Allah akan tetap menolong hambanya yang soleh. Jangan kamu mengira para syuhada, para pahlawan yang telah gugur dibantai oleh Zionis Israel, engkau mengira mereka telah rugi, telah mati. Ketahuilah, sesungguhnya para syuhada tetap hidup di sisi Allah, mendapatkan nikmat dan rezeki banyak seperti apa yang kita inginkan. Bukankah ketika kita menginginkan kebahagiaan akhirat, seharusnya kita berbuat untuk menolong, membantu, mencegah, bahkan harusnya menghukum negara si perampok Zionis Israel dan sekutunya. Ketahuilah, kemiskinan yang engkau takutkan, kematian yang engkau takutkan, sehingga tidak membawamu untuk bergerak, tidak membawamu untuk bertindak, mencegah perampok itu atau menghukum perampok itu, tetap akan menghampiri engkau. Kendatipun engkau berlindung di ketiak Zionis Israel, kendatipun engkau berlindung di ketiak Amerika Serikat yang memiliki bom nuklir sekalipun, bahkan mereka juga akan mengalami kematian. Maka jangan sia-siakan hidupmu. Bangkitlah dari sekarang, bersatulah dari sekarang. Tidak ada perbedaan antara Islam ini dan Islam itu, antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Semua adalah sama.
semua adalah umat muslim. Maka mari kita bersatu, bergerak satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah dan mempertahankan akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam tidak menyuruh kita untuk memerangi umat yang lain, tetapi Islam menyuruh kita tidak lari dari ancaman, dari pembantaian, dari peperangan ini. Maka sudah saatnya kita bangkit, saudaraku. Bersatulah, bersatulah saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.